Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan chapter 7 mengenai Revenue and Cash Collection Process and Controls atau proses dan kontrol penerimaan serta penagihan kas. Baiklah, kita akan membahas mengenai revenue process atau proses pendapatan. Tampilan pada 8.1 menyoroti bagian proses pendapatan dari sistem akuntansi secara keseluruhan. Dalam sebuah perusahaan besar, mungkin ada ribuan bahkan ratusan ribu transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya. Perusahaan harus memiliki sistem dan proses untuk mencatat, meringkas, dan melaporkan hasil transaksi ini. Misalnya, ketika penjualan terjadi, informasi yang dihasilkan dari penjualan tersebut harus mengalir ke dalam sistem pencatatan penjualan, sistem piutang dan pengumpulan kas, serta sistem persediaan. Dalam sistem akuntansi, teknologi informasi, sistem pencatatan dan pemrosesan ini disebut dengan sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Selanjutnya, proses penjualan atau sales process. Bisa kita lihat pada tampilan 8.3 menggambarkan aktivitas yang terkait dengan proses penjualan. Prosesnya ini dimulai ketika pembeli atau pelanggan memesan dengan perusahaan. Ketika pemesanan pembelian pelanggan diterima, maka dimasukkan ke dalam sistem penjual sebagai pesanan penjualan. Selanjutnya, Departemen Penjualan penerima pesanan pembelian pelanggan. Setelah itu memverifikasi harga dan menyiapkan pesanan penjualan. Setelah pesanan penjualan masuk ke sistem, status kredit pelanggan harus diperiksa. Selanjutnya, Departemen Kredit akan melakukan pengecekan catatan kredit pelanggan. Jika pelanggan tidak bebas dalam catatan kredit, Departemen Kredit akan memberitahu pelanggan bahwa pesanan tersebut tidak bisa diterima. Jika ia pelanggan bebas dalam catatan kredit, maka item dalam pesanan akan dilanjutkan untuk dicek oleh kontrol persediaan. Pada kontrol persediaan, jumlah persediaan akan diperbarui, biaya barangnya juga akan diperbarui, dan rekaman barang yang terjual juga akan diperbarui. Setelah itu, penjual akan mengambil barang dari gudang dan Departemen Pengiriman akan melakukan rincian terhadap pemesanan untuk mencocokkan barang yang dipesan. Jika cocok, maka barang pesanan akan dikirim ke pelanggan dan mempersiapkan dokumen untuk dikirim ke Departemen Penagihan. Nah, pada Departemen Penagihan kemudian akan menyiapkan faktur dan mengirimnya ke pelanggan, dan sistem akun piutang pun juga akan diperbarui. Bagian ketiga akan membahas mengenai risk and control in sales process atau risiko dan kontrol dalam proses penjualan. Prosedur-prosedur umum yang terkait dengan proses penjualan, pertama, otorisasi transaksi. Setiap individu tertentu dalam perusahaan memiliki tanggung jawab otoritatif untuk menetapkan harga jual, syarat pembayaran, batas kredit, dan pedoman untuk menerima pelanggan baru. Orang-orang tertentu memiliki metode tertentu ketika transaksi penjualan telah diotorisasi. Misalnya, persetujuan dapat ditunjukkan dengan tanda tangan atau inisial pada pesanan penjualan atau dokumen pengiriman. Kedua, pemisahan tugas. Dalam proses penjualan, tugas akuntansi yang terkait dengan entry pesanan, persetujuan kredit, pengiriman, penagihan, sistem informasi, dan akuntansi umum perlu dipisahkan untuk memenuhi tujuan pengendalian internal. Ketiga, catatan dan dokumen yang memadai. Mereka yang bertanggung jawab untuk mencatat penjualan harus memastikan bahwa dokumentasi pendukung disimpan dan diatur dengan baik. Saat catatan disiapkan, catatan tersebut harus dibandingkan dengan informasi pendukung untuk memastikan keakuratannya dan untuk mencegah duplikasi. Keempat, keamanan aset dan dokumen. Persediaan produk perusahaan harus dilindungi oleh kontrol fisik di gudang. Beberapa kontrol fisik adalah seperti kamera pengintai, penjaga keamanan, dan sistem alarm. Demikian juga dengan file data, program produksi, dan catatan akuntansi masing-masing harus dilindungi oleh perusahaan dari akses yang tidak sah. Nah, caranya dengan menggunakan kata sandi atau cadangan salinan dan kontrol fisik seperti lemari arsip yang terkunci dapat melindungi arsip perusahaan. Pemeriksaan dan rekonsiliasi independen. Untuk meningkatkan akuntabilitas proses penjualan, perusahaan harus menerapkan prosedur di mana pemeriksaan independen dan rekonsiliasi di catatan
dilakukan secara teratur. Keenam, pertimbangan biaya manfaat. Perusahaan cenderung menerapkan pengendalian internal hanya jika mereka melihat manfaat pengendalian lebih besar daripada biaya pelaksanaan tugas. Sejauh mana perusahaan dapat menerapkan kontrol yang tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis produk yang dijual, faktor bisnis atau industri, dan kesadaran kontrol manajemen secara keseluruhan. Nah, terdapat beberapa karakteristik risiko yang berhubungan dengan proses penjualan seperti perubahan harga penjualan atau pelanggan sering atau struktur penetapan harga yang rumit, atau perusahaan terlalu bergantung pada satu atau sangat sedikit pelanggan utama, sehingga hal tersebut membuat adanya risiko yang terkait dengan proses penjualan. Nah, ketika salah satu dari jenis kondisi ini ada, manajemen harus secara khusus memperhatikan pengendalian internal yang ada untuk mengurangi risiko salah saji terhadap pendapatan. Keempat, sales return process atau proses return penjualan. Ketika pelanggan mengembalikan barang ditangani oleh departemen penerima. Barang yang dikembalikan biasanya itu disertai dengan dokumentasi dari pelanggan, seperti bill of lading and slip pengepakan. Barang-barang tersebut harus diperiksa untuk kemungkinan kerusakan sehingga dapat dijual kembali atau bisa diperbaiki. Jika iya, maka catatan persediaan dan harga pokok penjualan diperbarui dan departemen penjualan akan menyiapkan sebuah memo kredit untuk mendokumentasikan pengembalian dan menyesuaikan jumlah status kredit pelanggan. Kemudian, retur pengembalian dana pun dapat diberikan kepada pelanggan. Kelima, risk and controls in the sales return process. Prosedur-prosedur umum yang terkait dengan retur penjualan ini juga sama dengan prosedur-prosedur umum yang terkait dengan proses pendapatan. Seperti yang pertama, otorisasi transaksi, di mana individu tertentu ditunjuk dalam perusahaan harus diberi wewenang untuk mengembangkan kebijakan pengambilan penjualan, mengesahkan pengembalian penjualan, dan menyetujui memo kredit. Kedua, ada pemisahan tugas. Untuk retur penjualan ini, sistem pengendalian internal yang efektif memisahkan individu dengan tugas otoritatif dari mereka yang bertanggung jawab untuk pencatatan dan penyimpanan. Ketiga, ada catatan dan dokumen yang memadai. Pengendalian internal atas catatan retur penjualan serupa dengan proses penjualan, di mana laporan yang mendokumentasikan pergerakan barang dan pemberitahuan terkait kepada pelanggan harus diterbitkan secara berurutan, terorganisir, dan disimpan. Yang keempat, keamanan aset dan dokumen. File data, program produksi, dan catatan piutang usaha dibatasi hanya untuk mereka yang secara khusus diberi wewenang untuk menyetujui atau mencatat transaksi. Kelima, pertimbangan biaya manfaat. Beberapa keadaan yang mungkin ada dalam proses retur penjualan perusahaan yang mengindikasikan tingkat risiko tinggi, seperti jumlah produk yang dikembalikan sering kali sulit ditentukan, atau adanya volume aktivitas memo kredit yang tinggi, atau adanya harga produk yang sering berubah, atau struktur penempatan harga yang sangat rumit. Nah, hal-hal tersebut perusahaan harus selalu mempertimbangkan risiko sistemnya untuk menentukan apakah biaya penerapan prosedur pengendalian bermanfaat dalam hal manfaat yang direalisasikan dari pengendalian itu. Semakin tinggi risikonya, maka semakin banyak juga kontrol yang umum yang diperlukan dan semakin mahal juga sistem akuntansi yang digunakan. Pembahasan selanjutnya mengenai cash collection process atau proses penagihan kas. Penjualan perusahaan ke perusahaan biasanya dilakukan secara kredit dan jangka waktu yang diberikan kepada pelanggan itu untuk membayarnya bisa jatuh temponya selama 30 hari. Nah, ini mungkin berarti para pelanggan itu memiliki waktu 30 hari setelah tanggal faktur untuk membayarnya. Contohnya itu syarat penjualan kredit adalah misalnya net 30 gitu. Pembahasan selanjutnya, risk and control in the cash collection process atau risiko dan pengendalian dalam proses penagihan pada kas ini. Prosedur umum yang terkait dengan proses penagihan kas sama halnya dengan proses pendapatan dan retur penjualan itu adanya otorisasi transaksi, adanya pemisahan tugas, catatan dan dokumen yang memadai, keamanan aset dan dokumen, pemeriksaan dan rekonsiliasi independen, pertimbangan biaya manfaat. Nah, untuk risiko-risiko yang terkait dengan penagihan kas ini,
Itu ada seperti adanya adanya volume pengumpulan uang tunai yang tinggi, atau koleksi uang tunai terdesentralisasi, atau mungkin kurangnya konsistensi dalam volume atau sumber koleksi, atau bisa jadi adanya penerimaan kas dalam mata uang asing. Nah, untuk itu perusahaan juga harus melakukan yang namanya internal control terhadap hal-hal ini. Pembahasan selanjutnya mengenai IT Enable System of Revenue and Cash Collection Process, atau sistem penerimaan dan proses pengumpulan kas yang diaktifkan oleh teknologi informasi. Nah, sistem teknologi informasi itu yang lebih besar pada umumnya memiliki lebih sedikit proses manual dan lebih banyak itu proses terkomputerisasi. Pada saat ini kita tahu bahwa yang banyak digunakan untuk melakukan proses transaksi itu menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Nah, proses yang lebih terkomputerisasi ini berarti akan ada kebutuhan yang lebih besar untuk jenis kontrol teknologinya. Ya, dan akan ada lebih sedikit dokumen kertas dalam proses tersebut. Tampilan pada 8.18 itu adalah diagram alur sistem versi generik sistem pendapatan dengan beberapa dokumen kertas. Bagian alir sistem itu mendokumentasikan sistem untuk penjualan perusahaan ke perusahaan. Ketika pesanan pelanggan diterima, maka seorang karyawan itu akan memasukkannya ke dalam sistem teknologi dengan memasukkan pesanan ke layar input. Dengan file data online, data pun diinput dan juga dapat diedit. Status kredit pelanggan juga dapat ditinjau dan tingkat persediaan dapat diperiksa. Jika pesanan tidak melebihi batas kredit, maka pelanggan dan barang inventaris yang tersedia dapat diproses. Sistem tersebut termasuk sistem e-commerce, sistem pertukaran data elektronik atau EDI, dan sistem point of sale atau POS. Nah, sistem e-commerce ini menggabungkan pemrosesan elektronik dari aktivitas yang berhubungan dengan penjualan, dan umumnya proses penjualan e-commerce ini ditransaksikan melalui internet. Untuk pertukaran data elektronik atau yang kita sebut dengan EDI, ini merupakan sistem yang mengkomunikasikan dokumen penjualan secara elektronik dengan format bisnis standar. Sedangkan untuk yang namanya POS atau point of sale itu merupakan sistem memproses penjualan di kasir, umumnya berada di toko retail. Pembahasan selanjutnya mengenai business system and the related risk and control, atau sistem bisnis dan risiko kontrol. Saat ini ada kita ketahui dua jenis penjualan internet yang paling populer. Biasanya itu disebut sebagai bisnis ke konsumen atau B2C, dan bisnis ke bisnis atau B2B. Nah, kebanyakan orang akrab dengan penjualan B2C, di mana perusahaan retail atau jasa itu langsung menjual barang-barangnya ke konsumen menggunakan situs web. Nah, ini juga disebut dengan e-commerce. Sedangkan untuk penjualan B2B itu di sisi lain itu melibatkan perusahaan yang menggunakan situs web untuk menjual produk dan layanan satu sama lain. Jenis transaksi penjualan ini dikenal dengan bisnis. Nah, untuk B2B ini belum begitu dikenal oleh masyarakat umum seperti B2C, namun ini melibatkan penggunaan situs web dan internet untuk menjalankan bisnis. Perbedaannya adalah bahwa transaksi antara perusahaan bukan antara perusahaan dan konsumen. Perbedaan ini sangat signifikan karena penjualan B2B adalah antara pihak yang dikenal dan terpercaya. Sedangkan dalam B2C mungkin penjual tidak memiliki hubungan yang mapan dengan pelanggan. Sifat dari penjualan e-commerce yang terhubung ke internet mencakup beberapa risiko yang harus dikelola perusahaan. Risiko tersebut antara lain meliputi keamanan, ketersediaan, integritas, pemrosesan, dan kerahasiaan. Risiko yang terkait dengan penjualan internet yang pertama ada keamanan kerahasiaan, misalnya adanya akses yang tidak sah, peretas atau pembobolan jaringan lainnya, penolakan transaksi penjualan. Sedangkan untuk integritas pemrosesan, ada data yang dimasukkan oleh pelanggan bisa jadi tidak valid atau salah, adanya jejak audit yang tidak lengkap, dan kesalahan saat mengintegrasikan data dalam sistem back-end
seperti sistem perangkat lunak akuntansi, pemrosesan pembayaran, dan pemenuhan pesanan. Ketiga, ketersediaan adanya kegagalan sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang memblokir pelanggan dari akses ke situs web, serangan virus, serangan denial of service oleh peretas. Untuk kontrolnya, kita bisa mengurangi resiko-resiko tersebut dengan menggunakan keamanan kerahasiaan untuk melindunginya. Keamanan sistem TI dan kerahasiaan data itu sangat penting. Kita harus pastikan bahwa keamanannya orang-orang yang mengakses situs tersebut adalah pengguna yang sah dan berwenang. Yang kedua, memproses risiko integritas. Saat pelanggan memasukkan data di situs web untuk melakukan pemesanan, mereka harus membuat yang namanya pemeriksaan kelengkapan data, akurasi, dan validitas data. Selanjutnya ada risiko ketersediaan. Mungkin setiap gangguan pada sistem dapat menyebabkan masalah kritis bagi perusahaan yang menjual melalui e-commerce. Nah, setiap kali situs web tidak tersedia oleh pelanggan, mungkin berarti kehilangan penjualan bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus melakukan kontrol untuk meminimalkan gangguan layanan. Nah, kontrol ini bisa mencakup sistem yang berlebihan, rencana pemulihan bencana, pengujian perubahan perangkat lunak, serta perencanaan dan pengujian kapasitas. Pembahasan selanjutnya mengenai Electronic Data Interchange atau ED, System and the Risk and Controls, atau sistem pertukaran data elektronik ED serta risiko dan kontrolnya. ED adalah transfer dokumen bisnis antar perusahaan komputer-komputer dalam format bisnis standar. 3 bagian dari definisi ini menyoroti karakteristik penting pada ED, antara perusahaan mengacu pada 2 atau lebih perusahaan yang menjalankan bisnis secara elektronik. Aspek komputer ke komputer ini dari definisi tersebut menunjukkan bahwa ini nih komputer masing-masing perusahaan terhubung melalui jaringan. Format bisnis standarnya yang digunakan diperlukan agar perusahaan dapat nantinya berinteraksi dan berdagang dengan berbagai vendor dan penjual menggunakan ED. Ada beberapa banyak keuntungan dari kita menggunakan sistem ED ini bagi perusahaan dalam proses penerimaan dan pengumpulan kas, seperti pengurangan atau penghapusan kunci data, penghapusan kesalahan kunci, penghapusan biaya yang terkait dengan kesalahan, penghapusan waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan pesanan, penghapusan penundaan surat, penghapusan biaya ongkos kirim, pengurangan tingkat persediaan sebagai akibat dari siklus pemesanan yang lebih pendek, keunggulan kompetitif untuk layanan pelanggan yang lebih baik, dan mungkin adanya yang namanya pelestarian bisnis dengan pelanggan yang sudah ada yang telah mengadopsi ED. Untuk keamanan dan kontrolnya itu misalnya akses yang tidak sah bisa kita kontrol dengan menggunakan autentikasi ID pengguna, kata sandi, prosedur lainnya. Sedangkan untuk integritas pemrosesan, misalnya adanya data yang tidak valid yang dimasukkan oleh pelanggan nih. Nah, kontrolnya kita bisa menggunakan yang namanya pemeriksaan validitas, pemeriksaan batas, dan pemeriksaan kewajaran. Untuk ketersediaannya, misalnya sebuah sistem itu gagal atau mendapatkan serangan virus, nah kita bisa melakukan kontrolnya dengan cara perencanaan langsung bisnis dan data cadangan, atau juga dengan sistem firewall, enkripsi, dan penilaian kerentanan dan deteksi intrusi. Pembahasan selanjutnya mengenai point of sale atau POS, System and the Related Risk and Control atau sistem point of sale dan risiko pengendalian. Nah, sistem POS ini memiliki banyak fitur yang membantu akuntan dan manajer di perusahaan, antara lain menu layarnya. Sentuhnya untuk pelatihan dan pengguna itu sangat memudahkan bagi karyawan untuk memastikan lebih sedikit kesalahan dan data penjualan dan persediaan yang lebih akurat. Dan adanya pemindaian barcode produk ini dapat menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan kode produk, jumlah, atau harga secara manual, sehingga ini membuat lebih efisien dan lebih efektif. Dan akses yang diberikan juga real time kepada persediaan dan data harga. Ini memungkinkan bahwa perusahaan dapat melakukan penetapan harga yang lebih akurat saat check out atau serta melakukan pembaruan harga yang lebih cepat dan efisien. Untuk selanjutnya,
ethical issue related to revenue process atau isu etika terkait proses pendapatan. Nah, fakta dari lingkungan bisnis dan akuntansi bahwa banyak penipuan dan tindakan penipuan terkait dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Banyak pengelola atau pemilik yang mengalah pada godaan untuk menggelembungkan atau melebih-lebihkan nih pendapatannya agar bisa membuat kinerja keuangan perusahaan tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Inflasi pendapatan yang disengaja, tidak etis, atau banyaknya jenis inflasi pendapatan yang ilegal. Nah, contoh kasusnya ini di Miniscrap itu menunjukkan kebenaran yang tidak menguntungkan jika manajemen puncak bermaksud memasukkan laporan keuangan dengan meningkatkan pendapatan, tidak peduli seberapa baik proses yang mendasari dan sistem akuntansi, masih sering menemukan cara untuk salah menyatakan pendapatan meskipun sistem akuntansi telah efektif. Laporan keuangan yang akurat hanya dapat menjadi keluaran dari suatu sistem akuntansi jika manajemen menginginkan laporan keuangan yang akurat. Nah, manajer yang tidak etis ini dapat dengan mudah nih menyebabkan pencatatan pendapatan fiktif atau penjualan yang meningkat. Meskipun hal itu membutuhkan bantuan dari para karyawan yang bekerja untuk manajer puncak. Karena manajer puncak memiliki begitu banyak kendali nih atas orang-orang atau para pekerja, mereka dapat meyakinkan para karyawan untuk membantu dalam penipuan tersebut. Jika karyawan Miniscrap lebih etis, mungkin akan lebih sulit nih bagi manajer puncaknya atau pimpinannya untuk melakukan penipuan. Pembahasan selanjutnya, corporate governance and revenue process atau tata kelola perusahaan dalam proses pendapatan. Sistem proses dan pengendalian internal adalah bagian nih dari struktur tata kelola perusahaan. Ini merupakan hal yang tidak luput dari tata kelola perusahaan. Ketika manajemen merancang dan mengimplementasikan proses penjualan, retur penjualan dan pengumpulan kas, itu bisa memberikan tanggung jawab kepada para karyawan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Saat manajemen menetapkan dan mengawasi proses pendapatan, mungkin manajemen perusahaan dapat menjalankan fungsi pengawasan manajemen yang lebih tepat dan lebih andal. Ketika manajemen juga menetapkan kontrol internal yang sesuai itu untuk proses pendapatan, sehingga nantinya hasil yang digunakan yang dilakukan dapat tercapai dan untuk melindungi aset dalam proses tersebut, serta memastikan apakah keakuratannya dan kelengkapan data yang dihasilkan oleh proses tersebut andal dan dapat dipercaya. Tata kelola perusahaan yang baik itu sangat membutuhkan nih yang namanya perilaku etis. Beberapa masalah etika yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dan ditangani oleh manajemen dalam proses pendapatan. Ketika manajemen puncak bertindak secara etis dan mendorong perilaku etis di seluruh organisasi, maka hasilnya pun juga tata kelola perusahaan menjadi lebih kuat dan lebih baik gitu. Ketika biasanya ada lebih sedikit kasus penipuan, kesalahan atau masalah etika dalam sebuah organisasi ketika manajemen puncak itu berperilaku etis dan mendorong perilaku etis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.